Morning church. You ready for the word? Oke. Minggu lalu kita udah melihat ya bagaimana mempunyai pendapat yang baik dan sikap yang tidak apatis. Saudara tahu ya, tidak apatis. Itu sikap apatis itu sikap acuh, sikap cuek, sikap nggak ada gairah sama sekali gitu terhadap apa yang Tuhan janjikan, itu akan impartasikan. Kalau kita ini punya tidak bersikap apatis, maka Tuhan sendiri juga mau mengimpartasikan iman itu ke dalam hati kita. Oke? Well, faith is about Jesus. Waktu kita waktu kita just focus on Jesus, waktu kita tahu bahwa Tuhan Yesus itu baik, Dia itu sudah memberikan kasih-Nya kepada kita, iman itu timbul dengan sendirinya. Waktu engkau percaya akan kebaikannya, iman itu timbul dengan sendirinya. Saya percaya tidak ada satupun yang sudah lahir baru di tempat ini yang tidak punya iman sama sekali. Okay? Everyone has faith. Kalau enggak, kalian enggak mungkin bisa percaya sama Tuhan Yesus dan lahir baru. So you have faith. Faith start with Jesus. Tetapi ada lagi di mana kita pakai iman yang sama. The same faith itu yang mengantarkan kita kepada the journey sampai akhirnya. Karena at the end itu Yesus pun sudah ada di garis finish, saudara. So that's why dibilang bahwa iman itu Yesus yang mengawali, juga Yesus yang mengakhiri. Apakah Yesus bisa berakhir? Nggak bisa. Yesus tuh selalu ada. It means kamu mau habis hidupmu pun, siapa yang memelihara imanmu? Bukan kamu, saudara, Yesus. Jesus actually take care of your faith. Saudara-saudara jangan khawatir, saya harus melihara iman. Gimana caranya supaya hidup saya ini gak susah? Hidup saya ini penuh dengan mujizat. No, you just focus on Him. Fokusnya on the prize. Jangan fokus lihat kanan dan kiri siapa yang imannya paling gede gitu. Oh yang ini nih sering ke gereja, pasti imannya lebih besar. Belum tentu. Kamu bisa ada di GBC, you're like about 10 years. And buah, saya harus katakan bukan iman, buah daripada manifestasi daripada iman itu bisa-bisa belum terjadi selama 10 tahun. It's just because karena kamu terlalu fokus sama imanmu sama orang lain. You start comparing, oh yang ini nih imannya besar. Kenapa? Oh hasilnya besar. You don't know. Karena iman dibilang sebesar biji sesawi. Artinya apa sih? Kamu gak perlu, bukan masalah besar atau kecilnya. Have faith itu, just thinking about how good God is, pendapatmu itu baik, kamu itu sudah punya iman. Blessings are waiting to be poured upon your life. So don't worry, saudara. Ibrani 4 ayat 6 dikatakan, jadi sudah jelas bahwa sejumlah orang akan masuk ke tempat perhentian itu, sedangkan mereka yang kepadanya lebih dahulu diberitakan, kabar kesukaan itu tidak masuk karena ketidaktaatan mereka. Bahasanya bukan ketidaktaatan, tetapi not because of unbelief. Dikatakan di The Passion Translation, those who first heard the good news of deliverance failed to enter into that realm of faith rest. Kadang-kadang kita ini gagal untuk masuk dalam peristirahatan. Dibilang gagal. Orang beristirahat aja bisa gagal. Bisa bayangkan nggak? Karena apa? Our heart itu penuh dengan unbelieving. Of their unbelieving heart. Yes, the fact remains that we still have the opportunity to enter into the faith rest life and experience the fulfillment of the promise. Siapa di sini yang masih rindu untuk mengalami berkat-berkat tanah perjanjian? Siapa di sini yang masih rindu? You guys still excited with the blessing of the promised land? Kalau saudara masih excited, it means saudara mempunyai harapan. Karena tahun ini belum habis, saudara-saudara. Dan saya yakin berkat itu nggak akan stop di tahun ini, tapi overflow sampai ke tahun yang depan. Terus overflowing and overflowing. Dunia boleh bilang lagi proyek lagi sepi lah, lagi duit lagi susah lah, keadaan dunia juga tambah parah lah, ekonominya tambah berat lah. It doesn't matter. Kalau Tuhan ingin memberkatimu dengan berkat gitu, Dia just berkatin dan kamu bisa diberkati di tengah-tengah kekeringan. Kamu jangan takut, saudara. You don't have to be afraid of the crisis.
Because in every crisis, there is Christ is in the midst of us. Ada Christ is in the midst of your trouble. Christ is in the midst of your stress. Amin. Saudara nggak akan pernah ditinggalkan sama Tuhan. Dia akan selalu menemanimu, bahkan di dalam tanah perjanjian, you are always with God. Kalau dulu di dalam tanah perjanjian, kalau saya kemarin nanya, kapan mana itu stop? Mana itu stop waktu mereka menyeberang ke tanah Kanaan. Mereka nyeberang ke tanah Kanaan. Nah sekarang, how about tiang awan dan tiang api? Tiang awan, tiang api itu waktu mereka lagi muter-muter di padang gurun kan? Mereka harus melihat sesuatu kan? Tapi habis itu di mana presence of God-nya itu memimpinnya, caranya bagaimana? There is ada satu elemen yang tetap sama yang mereka bergerak berdasarkan itu. Saudara tahu nggak itu apa? It's the Ark of the Covenant. Tabut perjanjian. Tabut perjanjian itu dari dulu sampai masuk ke tanah Kanaan masih ada. Itu mereka masuk. Dan setiap saat mereka kalau tadinya itu dipimpin oleh tiang awan dan tiang api, yang mereka lihat siang malam, yang mereka itu di dalam setiap saat itu mereka itu kepanasan, ada AC-nya, ya kan? Tiang awan kan nggak kepanasan. Saudara di Jakarta lagi kepanasan ya sekarang ya kan? Kalau saudara begitu mendung dikit gitu ya enak, hawanya mungkin gerah, tapi nggak gitu terik kan? Nah waktu malam, the desert can be so cold, sangat dingin. Saudara kalau yang pernah pergi ke Timur Tengah atau ke daerah gurun pasir, itu dropnya bisa sampai minus. You know, the range of temperature-nya itu bisa sangat minus. Nah waktu minus itu ada tiang api yang menghangatkan. Siang ada aircon, malam ada heater. Bayangin aja. Selalu. Terus habis itu, saudara bayangin nggak? Kalau misalnya lagi jalan di tengah gurun, di malam-malam gitu, gelap-gelap, kedinginan. Kalau ada tiang api, it means you are lighted. Ada sinar. Terus saudara mengalami terang. That's a beautiful picture ya. Bagaimana Tuhan itu selalu menemani. Dan dia menemani mereka. Makanya ada namanya tabernakel Musa. Itu ada kemahnya. Waktu orang Israel berkeliling di padang gurun, mereka itu di kemah. Dan Tuhan juga mau tinggal di kemah juga. Tetapi waktu mereka masuk ke tanah perjanjian, waktu itu ada rumah dan Tuhan mau bersemayam di rumah. Mereka bangun bait suci di rumah di tanah perjanjian. They built the house of God in the promised land. Amin. Saudara-saudara, saya percaya bahwa bangsa Israel itu dalam hatinya, meskipun mereka ngikut, meskipun mereka pergi karena Joshua yang suruh, gitu ya, dan Musa yang suruh, tapi dalam hatinya itu sangat sulit untuk diyakinkan, dipersuasi. That's why God says, they shall not enter the rest, bukan the land, the rest, karena sulit untuk meyakinkan hati mereka, sangat sulit untuk meyakinkan hati mereka. Bahwa Tuhan mengasihi mereka, tidak membenci mereka, bahwa Tuhan itu baik bagi mereka. Gimana caranya bisa reconcile, mencocokkan bukti bahwa di tengah tanah Kanaan mereka itu harus perang, harus mengalami ancaman peperangan. Yet pada saat yang bersamaan Tuhan baik bagi mereka. Ini susah untuk direconcile. Gimana reconcile? Bangmu mungkin yang tinggal goceng, dengan Tuhan itu baik. Ini susah untuk dijadikan satu. Can you say honestly, saying, jujur nih, gitu ya, oke? Bank BCA rekening dicek klik gitu, tinggal 5.000 atau 10.000 and said, God you are good. Jujur saya pun nggak bisa ngomong kayak demikian. But I choose to stay quiet. Karena rekening bank itu bisa berubah. Amen. Jangan kira rekening bank itu sama terus kayak gitu. Paling nggak masih ada isinya kan? Karena apa? BCA nggak bisa nol. Saudara coba ambil tarik semua, nggak bakalan bisa nol. You cannot draw sampai nol, nggak bisa, saudara. Tertera nol itu masih ada angkanya di sana itu. Meskipun masih nol, bisa saya cek nol tapi ada itu angkanya di sana. Saya tahu duit saya masih ada di sana. But you cannot withdraw it. Oke? Jadi pasti ada dong. Gitu loh. Ya kan?
Saudara bilang, saya udah gak punya apa-apa, keluarin kantong semuanya, dikeluarin semua. Gak bisa, gak punya apa-apa. You still have something lah. Minimum kamu masih bisa makan kan hari ini. You can still eat, you can still drink. Gak punya apa-apa benar. Do you have friends? Do you have family? Yes, you still have. It means you have something kan? Gitu loh. Jangan katakan kamu gak punya apa-apa. Bangsa Israel ini lebay. Sama, mereka itu baperan. Mereka lebih percaya bahwa Tuhan itu benci sama mereka, gak seneng sama mereka. That God wants to always after them. Mereka ini harus kayak gimana, kayak polisi. Pernah saudara mengalami mungkin masa-masa orang tua gitu ya, kesannya itu kayak polisi. Anak-anak tahun yang lahir tahun ini ya, generasi X gitu ya, baby boomer gitu ya. Saya pernah lihat ada meme-nya gitu ya. Kalau zaman dulu tuh diomel-omelin gitu sama mama papanya kalau mau belajar gitu. Dapat berapa gitu? Kamu dapat berapa? 90. Dasar gob. Hati-hati, nanti saya laporin Kak Seto. Gitu. Ini abuse terhadap anak gitu. Ada yang bilang gitu ya, iya tapi saya nggak bisa konsentrasi. Karena saya perlu cemilan gitu. Habis itu mamanya bilang, kamu ini dasar gitu. Kamu ini memang kalau makan melulu gitu. Kamu akan jadi Habis itu hati-hati, nanti saya akan viralin kamu di TikTok. Sekarang udah beda. Zaman dulu main gebuk ya gebuk aja gitu. Hajar aja gitu. Benar gak? Zaman dulu mah lu ngomong apa gitu, diem gitu ya. Just go to your room and study. Sekarang mami gak ngerti. Saya ini lagi mental breakdown. Beda zamannya. Betul. Tapi ini yang terjadi saudara, ini yang terjadi gitu ya. No? Kita ini believing something wrong, bahwa orang tua itu kayaknya kayak polisi, kayak yang ini. Karena kita ngelihat orang tua kita yang ada di bumi ini. Oke? Saudara, setiap kesembuhan, setiap janji-janji pemenuhan kebutuhan yang nyata, itu bukan sifatnya cuma rohani aja. Tetapi setiap terobosan yang kita butuhkan, itu sudah dibeli dengan lunas oleh Yesus di atas kayu salib. Amin. Jesus has bought it all. Melalui apa? Pengorbanannya. He sacrificed himself. Dan pekerjaan yang sempurna di atas kayu salib. Yosua 1 ayat 2-3 katakan demikian. Hambaku Musa telah mati, sebab itu bersiaplah sekarang. Seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini, menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu kuberikan kepadamu, seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Jadi saudara perhatikan ya, every place that the sole of your foot will tread upon, I have given you. Artinya apa? Sudah diberikan. It is given. Saudara-saudara, ini kalau sudah diberikan, kamu nggak perlu lagi klaim-klaim tanah perjanjian lagi. It's yours. Tanah perjanjian itu apa sih? Itu dia sendiri. Tuhan Yesus sendiri. Dia yang memberikan tanah perjanjian itu untuk kita. Dia telah membeli dengan harga yang lunas 2000 years ago. But there are blessings that comes with it. Saudara cuman mau dapat, misalnya gini ya. Kalau misalnya saudara beli ini ya. Ini kan kita ngomong gitu. Kalau misalnya ada paket gitu, paket membership. Paket membership ada benefitnya gitu. Saudara udah beli paket membership, udah dapat misalnya gitu ya. Kamu makanan dapat diskon. Habis itu setahun sekali kamu dapat ulang tahun dapat makan gratis. Nah, terus kemudian kamu juga dapat gelas cantik. Oke, ini balik lagi, gelas cantik, payung cantik, piring cantik gitu ya semuanya. Oke, gelas cantik, piring cantik, payung cantik dapat juga kayak gitu. Oke. Terus kemudian saudara di rumah udah punya payung banyak, udah punya gelas banyak, udah punya
Kita ini selfish banget saudara. We are so selfish. Tapi Tuhan tetap bilang, Dia kasih jalan, Dia kasih cara tetap. Karena apa? Mazmur 103 ayat 2-5. Pujilah Tuhan hai jiwaku. Keep worshiping Him. Pujilah Tuhan hai jiwaku. Bless the Lord, oh my soul. And forget not all His benefits. Dapatkan all the benefits. Dan jangan melupakan, karena apa? Kita suka lupa akan benefit ini. We are so forgetful. Apa aja? Who forgive all your iniquities. Yang mengampuni segala kesalahanmu, menyembuhkan segala penyakitmu. Do you really believe that happening in your life? Amin. Apa engkau benar-benar percaya atau setengah percaya? Saudara-saudara, apa yang kita percayai dengan benar tentang firman Tuhan, saudara tahu nggak bahwa Roh Kudus itu sendiri akan memberikan kesaksian? What you believe right about the Word of God, the Holy Spirit will give testimony. Roh Kudus loh, ini ada pribadi yang memberikan kesaksian dalam hidupmu, by what? Dengan tanda-tanda ajaib dan dengan mujizat. Kalau engkau percayanya salah, dia nggak akan kasih testimoni. But when you believe right about the Word of God, the Holy Spirit Himself akan berikan tanda-tanda ajaib untuk memberitahukan kepadamu bahwa firman Tuhan itu benar. Oke, ini saudara terima dari saya ya. Nanti saudara baca sendiri dalam firman Tuhannya, nanti saya akan go through with it. Saudara tahu bahwa salah satu yang diajarkan Tuhan Yesus dengan cukup banyak di dalam the upper room. Kita ngomongnya the upper room discourse. Di ruang atas saat mereka menerima perjamuan kudus yang terakhir sebelum Tuhan Yesus disalibkan. Yang paling banyak dibahas sama Tuhan Yesus salah satunya adalah mengenai kedatangan daripada Roh Kudus. The Holy Spirit disebut juga sebagai Roh kebenaran. Why disebut sebagai Roh kebenaran? Yohanes 16 ayat 13 katakan, tetapi apabila ia datang, ada? Tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran, sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya. Dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Kata kuncinya adalah Roh kebenaran, itu akan memimpin kamu kepada seluruh kebenaran. Dia itu bukan roh yang ngebohongin kamu. Kalau yang dikatakan oleh firman Tuhan itu benar, maka dia akan memimpin kamu ke dalam semua kebenaran itu. Dia nggak mungkin kalau dikasih taunya bahwa Tuhan itu, dia itu akan mencukupkan segala kebutuhanmu menurut kekayaan kemuliaannya. Kemudian dia akan memimpinmu kepada sesuatu hal yang lain. Bahwa iya sih, tapi Tuhan itu sebenarnya juga mau kamu itu belajar dalam kekurangan kamu, dalam kemiskinan kamu. Kamu itu akan dibikin susah banget dan ini adalah pelajaran daripada Tuhan. Kita orang aja yang ada di muka bumi ini gak tega ngeliat anak kita itu kekurangan. Gak ada yang tega. Kalian tega gak? Kalau dibilang raja tega di dalam keluarga, mungkin saya. Istri saya sering bilang, kamu ini pelit banget sama anak. Kamu ini ngasih nurunin semuanya saya turunin ke anak saya gitu ya. Udah habis pakai yang bagus-bagus saya turunin gitu. Tapi dia bilang, dia kan deserve barang yang baru. Loh, tapi saya bilang ini barang masih bagus, masih bisa dipakai. Tapi istri saya bilang, kamu ini tega banget gitu. Kamu sendirian pakai yang paling bagus. Anak kamu kasih lungsuran daripada kamu gitu. Pernah ada yang ngalamin kayak demikian? Iya kan? Ya tapi punyanya Dedi kan masih bagus gitu. Anak saya juga membela saya. Anaknya baik banget gitu. Membela saya banget gitu. Ini masih bagus ini. Gak apa-apa mami. Tapi hatinya mami itu bener-bener dia tahu banget gitu. Pokoknya dia maunya yang terbaik. Semuanya yang terbaik gitu. Waktu ngomong mengenai hal ini gitu ya. That kita aja di atas permukaan bumi aja. Kita aja gak tega melihat anak kita kekurangan. Waktu kamu lagi hidup susah. Kamu pikir Tuhan itu kayak, oh ya biarin aja kamu memang susah. Belajar tuh, kayak Ayub. Is that true? Is that true? That's how God
is. Roh Kudus nggak akan ngingetin kamu ayatnya di mana. Kamu kan cuma ingetnya kayak Ayub, ya kan? Saudara apal ayatnya Ayub? Oh ya, apal pastor. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. And that is Ayub yang ngomong, bukan Tuhan. Why we sing it all the time? I'm sorry, ada satu lagu yang saya kurang setuju. He give and take away. Itu saya nggak setuju. Kalau he give the blessing and he take away the sin, I'm all for it. He give us all the pluses, he takes out all the minuses. I'm for it. Oke, tapi saudara, roh kebenaran itu akan memimpin kita ke dalam seluruh kebenaran. Dan Roh Kudus akan bersaksi tentang kebenaran itu. Tapi apabila kamu mempercayai kebohongan yang gak ada di dalam Alkitab, baik itu melalui perkataan orang, ceritanya orang, sharingnya orang, atau siapa yang khotbah sekalipun, kalau itu bukan kebenaran, not the truth in the Bible, Roh Kudus tidak akan pernah bersaksi. Dia gak mau bersaksi tentang itu. Karena pernyataan itu tidak benar. Namanya roh kebenaran, dia akan bersaksi tentang kebenaran. Amin. Nah, waktu kamu percaya kebenaran, maka Roh Kudus akan bersaksi. Bagaimana cara bersaksinya? Melalui mujizat, melalui berkat-berkat, melalui terobosan di dalam kehidupanmu. Ibrani 2 ayat 4 katakan gini. Allah meneguhkan kesaksian mereka oleh tanda-tanda dan mujizat-mujizat dan oleh berbagai-bagai pernyataan kekuasaan dan karena Roh Kudus yang dibagi-bagikannya menurut kehendaknya. Bahasanya agak aneh ya. Coba kita baca bahasa Inggrisnya. God also bearing witness both with signs and wonders. Bedanya sign sama wonders apa? Tanda-tanda, tanda itu menunjuk kepada sesuatu atau siapa. Wonders itu adalah miracle. Okay? It's a miracle, terobosan. With various miracles and gifts of the Holy Spirit according to His own will. Artinya, His di sini itu adalah Roh Kudus. Dan Dia mengkehendaki untuk testify about the truth. Dia itu sangat menghendaki untuk bersaksi. Dia itu lebih kepingin untuk bersaksi mengenai kebenaran yang kamu percayai itu. That's why when you start believing the truth, waktu kamu mulai percaya bahwa kebaikan Tuhan akan mengikutiku kemanapun aku berjalan, when you start having that truth, waktu itu your life itu start changing. It starts dari dalam mungkin, belum manifest keluar mungkin, tapi saudara percaya bahwa sesuatu sudah terjadi di dalammu. Something is happening in your soul. Ada suatu perubahan. Ada suatu keinginan yang baru. Tadinya mungkin kamu udah putus asa. Apakah pernikahanku akan jadi seperti begini saja? Apakah keluargaku hubungannya kayak begini aja? Kamu mungkin sudah putus asa. Waktu kamu mulai start punya harapan. Waktu kamu mulai start ada sesuatu nih, ada seperti titik terang. Kamu pikir siapa yang memberitahu hal itu? Siapa yang memberikan pengharapan itu? Kalau bukan Tuhan lewat Roh Kudusnya. You know, it's a miracle, you know. Beberapa orang udah putus asa dan saudara kalau tahu, belakangan ini sering terjadi masalah bundir. Tahu bundir? Bunuh diri. Suicide. Bukan bunder, bundir. Kasus bunuh diri ini banyak orang itu udah patah semangat. Putus asa. No hope. Can you imagine if there is only one person who will tell them there is still hope in your future? That's why Roh Kudus itu pingin memberitahukan. Roh Kudus itu karyanya luar biasa. Saudara percaya? Yes. That's great. Karena itu adalah roh daripada Tuhan sendiri. Roh daripada Bapa sendiri. Yang membuat Yesus sanggup untuk melakukan mujizat. Karena roh itu adalah roh yang sama. Yang membangkitkan dia dari antara orang mati. Dan roh itu adalah roh daripada Bapa sendiri. The same power, the same miraculous power itu ada di dalam kita semua. Inside of us. Dan dia diam di sana.
menunggu kamu untuk agree, untuk sepakat dengan dia masalah kebenaran. Tapi kalau kamu nggak sepakat sama dia diam aja. Dia nggak akan bersaksi. Karena apa? Kamu bohong kok. Kamu berdusta kok. Kamu bilang, saya buat salah. Bagaimana mungkin saya bisa punya masa depan yang benar? Kan salah itu impact-nya, guilt-nya itu akan nyampe ke depan. Saya nggak expect diberkati. Karena apa? Saya udah buat salah. Is that the truth? No. In Christ Jesus. Christ has paid for all your sins. Kamu diberkati oleh karena Yesus, bukan karena perbuatanmu. Itu yang benar. Makanya dia mulai bersaksi. Waktu kamu believe the lies of the devil, he will not testify. Gak akan dia bersaksi. Sebab itu sangat penting untuk mulai percaya dengan benar. Bahwa Tuhan itu baik. Tuhan itu murah hati. Tuhan itu penuh dengan belas kasihan. Dan sangat penting untuk kita percaya dengan benar apa yang telah diselesaikan oleh Yesus di atas kayu salib. Amin. Nah, kita ini waktu kita percaya bahwa roh kebenaran akan bersaksi tentang kebenaran melalui karya, yaitu tanda-tanda ajaib. Itu seperti gini, waktu Yosua itu Tuhan menyuruh Yosua untuk berjalan di tanah perjanjian kan. Dan dia katakan, ini loh caranya untuk memiliki tanah perjanjian. Dikatakan Yosua 1 ayat 3, setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, kuberikan kepadamu, seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Jadi cara untuk memilikinya bagaimana? Kita nggak mau cuman pingin doang kan, kita mau memiliki kan. How do you actually possess it? Bagaimana kamu memilikinya? The way you do it is walking. You have to walk. You have to walk in it. Ada nggak yang di punya tanah nih, gitu ya, punya tanah nih, atau punya sebidang, misalnya gini ya, punya sebidang apartemen lah. Ada yang mungkin punya invest di apartemen, oke? Punya apartemen. Terus kemudian saudara udah diberikan nih title-nya. Title itu apa ya? Surat hak milik. Surat hak milik udah milik saudara, udah diserahkan. Ini punya kamu, kamu sudah bayar, kamu sudah memiliki, kamu sudah lunas. Oke? Berapa banyak yang even ngelihat unitnya aja belum? Banyak kan? Main ini aja, invest, percaya aja. Sama orang yang jualan, bisa percaya loh. Terus saudara nggak pernah datang, unitnya nggak pernah tahu di mana gitu. Tapi kalau saudara udah punya, seharusnya yang saudara inginkan apa? Kalau bisa saya mau lihat dong unit saya, benar gak? Semua kan kepingin lihat tempatnya. How do you actually know that you own it? Bagaimana kamu tahu bahwa kamu ini benar-benar memiliki? Ya kamu jalan. Kamu pergi ke apartemennya, kamu sampai di depan apartemen dibukain pintu, jebret gitu ya. Saya lihat, oh ya cukup, tutup. Atau saudara biasanya kalau udah di depan apartemen, kalau udah di depan situ saudara masuk ke setiap ruangan. Siapa di sini yang diam aja di depan? No one in the right mind udah di depannya apartemen, terus dia nggak masuk. Wih, saya percaya deh, udah. Saya nggak mau masuk sama sekali. Padahal punyanya sendiri. Nggak berani untuk memiliki. Kayak orang nggak layak gitu jadinya seolah-olah. Oh iya, kadang-kadang kita sendiri udah dikasih berkat. Kita ini sampai mikir, bener ini berkatnya. Yakin nih. Nggak suatu saat nih berkat nih bakalan diambil lagi nih. Yakin nggak nih? Ini punya kamu loh. Yakin nggak? Kadang kita sendiri nggak yakin. Kenapa? Iya, ntar kalau saya buat salah suatu saat nanti ini juga akan diambil berkatnya. That's what we always believe. We always believe the negative. Amin. Saudara, about walking, ini polanya daripada Tuhan. Bagaimana kamu bisa memiliki by walking? Saudara tahu dari zaman Kejadian, dikatakan Henokh itu berjalan bersama dengan Tuhan, dan Tuhan langsung angkat dia naik ke surga. Dan Henokh hidup bergaul dengan Allah. Bahasanya bergaul ya, dengan Allah. Ya kalau bergaul dengan Allah, hopeng sama Allah lah gitu loh istilahnya. Hopeng nih, lalu ia tidak ada lagi, sebab ia telah diangkat oleh Allah. Bukan dihukum oleh Allah, di-zap gitu, hilang gitu. Enggak. Tapi dia itu langsung diangkat ke surga. Orang bilang, kenapa dia diangkat oleh Allah?
Karena dia hidup bergaul dengan Allah. Sebab itu kamu hidup bergaulah dengan Allah. Is that the good news? Not enough. Artinya apa? Hidup walk with God. Oke? Walk with God means kamu berjalan sama-sama sama seseorang. Orang itu jalan gandengan sama kamu. Tapi satu saat kalau kamu lepasin gandengannya, kamu berjalan nggak sama dia? Ya enggak kan? Benar nggak? Atau orang itu lepasin gandengannya gitu. Saya pernah gitu, lagi di mall, saya udah pernah sering ceritain ini, lagi di mall gitu ya. Saya berasanya kayak gandeng anak saya gitu. Saya baru ngelihat satu kelebat gitu ya. Tahu-tahu anak saya pas lihat ke belakang, loh ini kemana nih anak? Udah hilang. Paling baru berapa detik. Ada saudara yang pernah ngalamin kayak gitu? Anaknya hilang di mall. Anaknya sendiri, dia itu pengen explore sendirian. Dia pengen jalan ke sana kemari gitu ya. Tapi dia lepasin tangannya, papanya, mamanya. Dia lepasin. Karena apa? Dia pengen jalan-jalan sendiri. Terus begitu udah gak ketemu, mulai panik lah. Kok gak ada yang jalan sama saya? Kok tahu-tahu hilang? Saudara sering panik gak kalau misalnya ditinggal sama berasanya kayak ditinggal sama Tuhan? Sering panik kan kita kan? Kayak gak ada arah. Kemana nih? Saya harus balik kemana? Pikiran pertama kita udah pasti balik ke keluarga kan? Balik ke papa, balik ke mama. Nyarinya pasti itu. Ada yang nyari tetangganya? Anaknya ada lah. Nyari temennya. Temen saya mana? Temen saya mana? Enggak lah. Dia pasti nyari papa mamanya duluan. Nyari siapa yang memelihara kehidupannya kan? Gitu loh. Oke. Tapi ini berjalan bersama. Masih bisa hilang. Bener gak? Ya dong. It's not good news. Dua. Ya. Abraham. Ya, Abraham lebih keren lagi. Kejadian 17 ayat 1. Ketika Abraham berumur 99 tahun, maka Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman kepadanya, "Akulah Allah yang Maha Kuasa, hiduplah di hadapanku dengan tidak bercela." Wow, ini perintah yang sangat berat. Kayaknya sangat berat. Nanti saudara saya jelaskan kenapa perintah ini tidak berat. Dia bilang, "When Abraham was 99 years old, the Lord appeared to Abraham and said to him, I am Almighty God, walk before me." Tadi walk with me, sekarang walk before me. Bahasanya adalah panim. Panim itu artinya muka, face. Kamu berhadapan muka dengan muka. And be blameless. Sekarang saya mau bahas dulu mengenai hiduplah di hadapanku atau walk before me, bahasa Ibraninya panim. Panim, hidup itu artinya berjalan di hadapan Tuhan. Itu artinya face to face. Lebih dekat lagi kan? Benar gak? Ini udah hidupnya bersama-sama dengan Tuhan. Gak cuma berjalan. Intinya adep-adepan terus. Gak pernah berbalik. Selalu berhadapan terus. Kamu di rumah ada terus gitu ya. Diikutin terus gitu. Ya kan? Saya dulu waktu lagi di US, waktu di Amerika, waktu saya lagi belajar. Istri saya juga dari sana. Dia belajar di sana. Itu waktu terima Tuhan Yesus. Itu kita waktu di US, waktu di sana itu kita kan masih anak-anak muda lah ya, maksudnya sama-sama pelajar gitu kan. Kita belajar sama-sama gitu ya. Istri saya udah hampir mau lulus, saya masih agak jauh gitu lulusnya gitu ya. Dan kita ini sama-sama ada di dalam satu gereja. Detik dia percaya sama Tuhan Yesus, dia itu kan kepingin belajar, kepingin mengenal lebih lagi. Dan dia perlu koko-koko untuk mengenal. Koko gitu, gimana gitu ya, bisa nggak gini, gimana gitu ya kan. Dia nggak manggilnya Koko sih, dia manggil nama langsung gitu kan. Dia pingin belajar dong, artinya apa sih lahir baru, artinya apa sih menerima Yesus, artinya apa sih baptisan Roh Kudus. Dan saya dengan senang hati, saya ingin mengajarkan karena saya kepingin dekat sama dia. Ya kan, banyak modus. Terus terang modusnya banyak sekali. Saya ingin dekat sama dia supaya saya bisa lebih dekat, ya kan? Baunya wangi. Enak gitu. Biasanya kita bau di rumah ya bau diri sendiri. Kali ini ada orang lain yang baunya lebih wangi dari saya. Ya kan? Nah itu saya kepingin dia itu kalau udah dia mau datang ke rumah saya. Terus habis itu lama gitu sama saya demen banget gitu. Ya kan? Demen banget gitu. Almost every day.
Akhirnya kita putuskan gitu. Pokoknya tiap hari mesti ketemu gitu. Kalau nggak dia ke rumah saya ke rumah dia. Bolak-balik aja kayak begitu. Pastor apa nggak bosen gitu? Enggak. 4 tahun. Makanya saya juga cukup takjub dengan yang bisa LDR. Gimana caranya itu? Tapi bagi saya susah banget untuk LDR. Tahu LDR? Long distance relationship, hubungan jarak jauh. Oke? Saya nggak bisa gitu. Saya harus ada presence orang yang di samping saya. Semenjak saya mengenal calon istri saya waktu itu. Sebelumnya hidup sendiri kan. Setelah mengenal dia gitu, kayak kepingin terus. Pinginnya apa? Ngobrol belakang-belakangan apa samping-sampingan? Kalau ngobrol mah hadap-hadapan kan. Waktu ngobrol hadap-hadapan, ngobrol gitu. Mendadak ini seluruh dunia ini semuanya ngontrak, cuman milik kita berdua. Yang lain boleh ngontrak. Yang ini dunia milik kita berdua. It's just face to face. Having that time face to face is the best time. Saudara bisa paham maksud saya? Artinya, ini sadar, Abraham ini sadar bahwa yang memberikan kasih karunia dalam kehidupannya itu Tuhan. That's why dia ingin hadap-hadapan terus. Karena di dalam mukanya itu terpancar kebaikannya, terpancar favornya. Every time dia perlu apa, dan I want to tell you, Abraham blundernya banyak. Bukan blunder. Tahu blunder? Bikin salah. Bohong berapa kali? Bukan sekali, 2 kali. Kesalahan yang sama nggak? Kesalahan yang sama. Itu kesalahannya fatal banget. Nanti saudara pelajarin lagi lah. Oke? Tapi gini ya, Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya, panim. Dan memberi engkau kasih karunia. Jadi kalau wajah Tuhan berhadapan dengan kamu, favornya selalu ada pada kamu. Seseorang yang berhadapan, kalau ngobrol pasti ada favor. Tapi begitu orangnya itu memalingkan muka, coba kalau meeting, malingkan muka. Saudara meeting, melengos gitu. Saudara berasa apa? Gak dianggap kan? Saudara yakin pasti saudara dikasih favor kalau mukanya melengos gitu. Tapi kalau seseorang yang sangat penting, fokus kepada saudara, muka saudara, ngobrol sama saudara. Saudara yakin gak bahwa orang itu tertarik sama saudara? Yes, God is so interested in you. God interested to see your face. But this is not the good news yet. Tahu nggak? Ini bukan good news. Abraham masih belum good news. By the way, ini namanya doa imam ya, yang saya doakan setiap minggu. The Lord bless you and protects you. He shine His face upon you. That's kita ngomongin birkat kohanim atau berkat imam besar. That is what actually yang didoakan. Nah, Abraham mempraktekkan ini untuk menandakan kedekatannya sama Tuhan. Tapi Abraham pun gak bisa sedekat kita dengan Tuhan. Abraham gak bisa. Saat ini kita di bawah perjanjian yang baru. Dan cara perjanjian baru untuk berjalan di hadapan Tuhan yaitu Galatia 5 ayat 16. Maksudku ialah, hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Bahasanya I say then walk in the spirit. And you shall not fulfill the lust of the flesh. Walk in the spirit. Kalau dulu Tuhannya digandeng, sebelah-sebelahan kan. Ada gandengan gitu, di depan gitu sambil jalan gitu. Rada aneh kan? Pasti sebelahan begini kan? Tapi waktu walk before me, kamu berhadapan, lebih intim kan? Now God is in you. Tuhan ada di dalammu, itu adalah yang paling intim. Nggak bisa dikeluarin. Kamu nggak bisa, Tuhan saya tengking engkau untuk keluar dari kehidupanku. Nggak bisa. God already entered you and He is there forever. Forever. Kalau Tuhan yang besar, rohnya yang besar itu, roh yang luar biasa, kasih itu, mujizat itu, sumber kesembuhan itu ada dan berjalan bersama-sama dengan kamu di dalam kamu, watch apa yang terjadi. Oke? Nah, waktu kamu berjalan dalam roh, ini adalah paling intimate kamu bisa berjalan dengan Tuhan. So bagaimana caranya? Kalau kamu jalan biasa, jalan hadapan Tuhan, Roh Kudus itu tinggalnya di luar. Benar kan? Bahkan Daud sekalipun, dia yang paling dibilang orang yang the man after his own heart. Dia aja Roh Kudusnya itu come upon him, gak ada. Come inside him, gak ada.
dalam seluruh perjanjian lama. Hanya di perjanjian baru setelah dia mati dan bangkit, naik ke surga, Roh Kudus itu bisa masuk ke dalam orang percaya. Amin. Nah, ini kita melihat bahwa kita semua yang percaya, kita ini dipanggil, biar call untuk berjalan di dalam Roh. Berjalan hidup oleh Roh, berjalan bersama dengan Roh, dipimpin oleh Roh Kudus. Pimpinnya from the inside out. Amin. Saudara, karena Roh Kudus itu apa sih? Itu Roh Allah sendiri kan. Dia yang memastikan bahwa kita ini sudah ditentukan loh. Sudah dipastikan untuk berjalan di dalamnya. Saudara jangan berpikir, oh iya kalau saya bisa berjalan di dalam Roh, saya bisa berjalan di luar Roh kalau gitu. Hidupnya bisa hidup oleh Roh, bisa hidup di luar Roh. There is no such thing as that. Yang ada adalah kamu hidup di dalam Roh atau hidup di dalam daging. That's it. Jangan kamu bikin-bikin sendiri gitu. Oke? Teologi sendiri, kamu hidup di luar Roh gitu. Nggak bisa, karena Roh Kudusnya nggak bisa keluar. Once inside, that's it. Udah seal, done. Oke? Nah, karena Roh Kudus itu mau tinggal dalam kita, dan kita ini, roh kita ini sudah jadi satu dengan Roh Kudus, dan karena Roh Kudus sudah tinggal di dalam Roh, maka dia itu cara kita untuk bergaul dengan Tuhan. How do we bergaul sama Tuhan? Kan kita kan kepingin bergaul dengan Tuhan dong. Atau di sini ada, oh nggak perlu, saya nggak perlu Tuhan, saya nggak perlu gaul sama Tuhan. Saya cukup bergaul dengan istri saya, anak saya, teman saya. Karena apa? Mereka yang datengin saya punya kebahagiaan di muka bumi. Saya nggak perlu siapa-siapa. Ada mungkin yang berpikir demikian, mereka sumber kebahagiaan saya. Begitu sumber kebahagiaan yang nggak ada, that's it, kayak orang hilang pegangan. You think bahwa sumber kebahagiaanmu itu uang? Kalau uangnya nggak ada, mau dicari di mana? Sumber kebahagiaanmu adalah pekerjaanmu. Once kamu nggak bisa bekerja, where is your source of happiness? I'm sorry, but sumber kebahagiaan anak. Anaknya begitu pergi semua, pergi meninggalkan kehidupan mereka, terus sumber kebahagiaanmu di mana? Oh masih ada suami sama istri. Dan suatu saat suami atau istrinya dipanggil. Dan sumber kebahagiaanmu di mana? Nah, saudara, cara paling intim untuk bergaul dengan dia, it's by speaking, berbahasa roh. That's how we communicate. Ada bahasanya kan? Kalau kasih ada bahasanya kan? Ya kan? Bahasanya Tuhan, karena Tuhan itu roh. Kita mau bergaul sama dia, kita mau ngobrol sama dia. Amin. Saudara, berdoa dalam roh itu bukan berdoa, oh ya berdoa dalam roh itu artinya all out doanya. Passionate doanya. Kalau doanya kencang banget gitu teriak-teriak. Istri saya suaranya besar, saya suaranya kecil. Istri saya mungkin lebih bergaul dengan roh dibanding saya. Saya dulu pernah nganggap demikian loh. Istri saya itu, wah, pendoa syafaat. Ini hidup bergaul dengan Tuhan. Intim. Ini yang paling benar nih, banyak nih. Ini mereka hidup berjalan dengan Tuhan nih. Pendoa syafaat. By the way, saya pernah ya, ini well, not saying gimana ya, tapi this is something yang menurut saya cukup agak sulit untuk dicerna gitu ya. Jadi ceritanya dulu ada satu grup gitu ya, pendoa syafaat gitu. Istri saya dulu terlibat dalam pendoa syafaat grup itu. Itu berdoa di salah satu lantai atas lah, lantai atas salah satu tempat di mana itu memang tempatnya ya kayak upper room lah gitu ya, cuman duduk gitu berdoa gitu, berdoa. Terus kemudian somehow someway ini kan pada sibuk semua nih pendoa syafaatnya, berkurang gitu ya, dari 6 orang, dari 5 orang jadi 4 orang, kemudian istri saya tambah sibuk jadi 3 orang. Nah ini ceritanya pendoa syafaatnya tinggal 2. Habis itu satu saat ini salah satu pendoa syafaat ini meninggal karena jantung. Ini ibu-ibu, yang satu temennya ibu-ibu juga. Tinggal dia sendirian. Habis itu dia berdoa di atas. Terus dia sharing gitu. Dia sharing, Pastor, saya suka serem loh. Berdoa di atas sendirian. Saya berdoa. Seakan-akan yang orang yang meninggal itu kayak ada di situ gitu. Nyeremin banget gitu berdoa syafaat gitu. Pendoa syafaat takut.
takut sama setan. Saya bilang OMG. What happened ini? It sounds funny. Tetapi ini menunjukkan seberapa kebenaran yang dipercayai. Maybe she believed the lies of the devil. That actually the Holy Spirit is inside of you. Nothing can harm you. Nggak ada yang bisa mencelakakanmu, saudara. Can you imagine that God protects you, the Almighty God yang ada yang mengalahkan segalanya, the giant killers, bukan berjalan bersama kamu, bukan berjalan di hadapan kamu, tetapi berjalan di dalam kamu. So when you walk in the promised land, you walk beda sama orang Israel. Kalau dulu tabutnya taruh di depan, kamu bisa lihat. Begitu tabutnya dicolong, pergi kemana? Karena orang-orang yang ada di sana, orang-orang yang the giants know, kesaktiannya dia bilang pasti ada di tabutnya. Makanya tabutnya mau mati-matian diambil, dicolong. Pas dipindahin ke tempat mereka, malah kutuk malah menimpa mereka. Sampai itu tabut dibalikin. Can you imagine? Begitu baiknya Tuhan terhadap orang Israel. Dicolong pun dibalikin. This is like, wow. Jadi saudara, kamu itu bisa berdoa. Back to the praying in tongue. Kamu bisa berdoa dengan lembut. Kamu juga bisa memuji di dalam roh. 1 Korintus 14 ayat 15. You know that you can sing in the spirit. Jadi apakah yang harus kubuat? Aku akan berdoa dengan rohku, tetapi aku akan berdoa juga dengan akal budiku. Aku akan menyanyi dan memuji dengan rohku. Tetapi aku akan menyanyi dan memuji juga dengan akal budiku. Kalau saudara bingung, apa yang dimaksud memuji dengan roh? Sometimes kalau lagi nyanyi, tadi Pastor Lita lagi exhortation, there is a song, a new song, ada lagu-lagu yang baru, itu memuji di dalam roh. Okay? Sometimes you have a song. Saya tahu beberapa di antara saudara ini suka nyanyi. Beberapa di antara saudara ini suka, ya oke lah kalau dibilang suka nyanyi. Siapa yang suka karaoke? Enggak pastor, saya nggak mau nunjukin. Nanti ditanya karaoke-nya di mana. Bukan kayak begitu. Bukan masalah itu. Masalahnya kamu karaoke kenapa nggak ajak-ajak saya? You have fun sendirian gitu. Saudara-saudara, banyak yang suka menyanyi. You know that there is a song in the spirit. Sometimes kita suka menyanyi lagu yang ada di dunia, but there is another song yang akan memerdekakanmu, yang akan menguatkan kesaksian akan kebenaran. There is the song of the spirit. Dan itu melebihi saudara-saudara. Ini solusinya. Solusinya kita berjalan di dalam roh ini. And there are many benefits saudara. Kenapa? Waktu kamu berdoa, waktu kamu memuji dengan bahasa roh, yang berdoa dan memuji adalah roh. Bagian yang paling intim. Your soul, your physical body, itu on pause, beristirahat. Your spirit actually is strong. Amin. Saudara, 1 Korintus 14 ayat 14 dikatakan, sebab jika aku berdoa dengan bahasa roh, maka rohkulah yang berdoa, tetapi akal budiku tidak turut berdoa. Nah ini apakah saudara-saudara mungkin mikir, wah kalau gitu akal budiku gak ada doa sama sekali, berarti aku kayak orang trans atau orang kerasukan? Apakah seperti demikian? Oke. Nah dikatakan di Yudas 1 ayat 20. Let me continue. Akan tetapi kamu, saudara-saudaraku yang kekasih, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci. Siapa di sini yang mau membangun di atas dasar iman yang paling suci? The most holy faith. Kita talking about faith. Kamu mau bangun di atas dasar kebenaran, imanmu itu dibangun di atas dasar kebenaran, the righteous truth of God. Dia bilang apa? Berdoalah dalam bahasa roh. Berdoalah dalam Roh Kudus. Waktu kamu berdoa dalam bahasa roh, terusin lagi di bawah. Ayat 21, peliharalah dirimu demikian dalam kasih Allah sambil menantikan rahmat Tuhan kita, Yesus Kristus, untuk hidup yang kekal. Jadi, waktu engkau praying in the Holy Spirit, engkau menempatkan, you keep yourself in the love of God. Saudara mau berada dalam kasihnya Tuhan? Why?
Karena kalau Tuhan mengasihimu, Tuhan kasih favor-nya kan kepada kamu kan. You want to keep yourself in the love of God. Jadi when you pray in the Spirit, you keep yourself in the love of God. Engkau menempatkan dirimu di dalam kasih Allah. Engkau menempatkan dirimu di dalam hujan anugerahnya. Amin. Hari-hari ini memang kelihatannya, seakan-akan kelihatannya itu pemberian Tuhan untuk bahasa roh ini. Pemberian Tuhan ya. Ini kan God's gift for us, the Holy Spirit. Ini dipandang sebelah mata. Sering dipandang sebelah mata. Dulu bahasa roh itu keren. Begitu ada orang bisa bahasa roh, wah ini gerakan yang baru nih. Tahun 90-an itu waktu ada kebangkitan. Dulu ada di ini, ada yang saudara-saudara kalau ingat ada yang slain in the spirit gitu ya. Tertawa di dalam roh gitu ya. Kayaknya keren banget gitu. Semuanya keren gitu kayaknya. Wow, ada yang bisa terbaring loh di dalam roh gitu. Kalau kamu berdiri terus dan kamu bertahan gitu, wah ini pasti hidupnya nggak beres nih. Nggak rebah, dia nggak rebah. Dosanya kebanyakan. Gitu. Dulu itu by the way. Oke. Terus habis itu, kamu nggak bisa bahasa roh. Kira-kira apa nih? Kamu masih ada celah apa yang kamu buka nih? Kamu masih berbuat apa nih? Dosa apa nih yang kamu bikin nih? Atau kalau misalnya kamu nggak bisa tertawa di dalam roh. Wah ini hidupmu ini pasti nggak banyak nih ini mengalami ini. Kamu ini harusnya mengalami tertawa dalam roh supaya lebih banyak sukacita gitu loh. Kayaknya orang merasa terkondem pada saat itu kalau nggak terima baptisan Roh Kudus. Sekarang kebalikan. Justru kalau terima baptisan Roh Kudus atau menerima sesuatu daripada Tuhan, menerima rohnya Tuhan, kayaknya adalah nggak penting lah yang itulah. Ngapain lah? Hanya gara-gara denominasi tertentu yang sudah abuse, doesn't mean bahwa baptisan Roh Kudus itu masih nggak ada. Bahwa Tuhan tidak ingin memberikan Roh Kudusnya kepada yang memintanya. It doesn't mean like that. Amin. Why? Karena ini termasuk benefitnya. Salah satu benefitnya. Dan dia maksa. Dia itu, I'm sorry to use force. Dia force his benefit supaya kamu itu bisa terima. Kenapa dia maksa? Karena dia tahu ini berguna untuk kehidupanmu. Ini sangat beneficial untuk kehidupanmu. You need this. That's why dia itu dalam tanda kutip maksa. Tapi kita tahu roh itu gak pernah memaksa ya. He's a gentle spirit. Dia gak diem-diem gitu, kamu diem kemudian abis itu kayak orang kerasukan gitu. Wah gitu abis itu mulai start bikin silat lah, jadi Sun Gokong lah, jadi apalah gitu loh. Misalnya ya kan. Dulu istri saya waktu lagi pelepasan gitu ya. Dulu itu waduh, istri saya bilang waduh gitu ya. I'm sorry ya nih. I need to use this. Ini dulu dibilangin bahwa dia itu katanya gitu ya. Waktu dilepaskan gitu ya. Dia mendadak bisa bahasa Chinese. Bukan bahasa roh, bahasa Chinese. Istri saya setahu saya gak pernah ngomong bahasa Chinese. Bilang, wah ini pasti kemasukan titisannya. Katanya ada yang bilang kemasukan titisannya Dewi Kwan Im. Katanya begitu. Waduh tuh bener-bener saya bilang, wah gitu. Dia gak pernah even ngomong sama Dewi Kwan Im gitu. Kok bisa dia tahu ya ini Kwan Im ya? Bukan Kwan Kong gitu, yang suka perang. Gitu. Ini kan, ini kenapa ini? What's wrong with this? Roh jahat suka maksa. Roh Kudus itu gak pernah memaksa. He's a gentle spirit. He is a good spirit. He is a very generous spirit. Kalau kamu gak mau terima, yang dia gak bisa memaksakan dirinya. Meskipun Tuhan tahu ini beneficial. But you need to open your heart and receive. You need to take it by faith. Amin. Amin. Nah, saudara, mungkin aja bahasa roh ini seakan-akan orang ini males pakai, dianggap ngapain lah bahasa roh. Yang penting firman lah, perbuatan baik lah, percuma lah, lebih penting di gereja. Apa yang bisa kamu lihat lah, ngapain bahasa roh? Perbuatannya juga nggak baik-baik acan, katanya begitu. Ya, saudara pernah kan dengar kayak gitu? Ngapain sih bahasa roh kayak begini, kayak begini, kayak begini. Jadi we undermine it. Kita ini terlalu sering meremehkan akan hal ini. Ini cukup menyedihkan karena apa? Karunia roh yang lain dianggap jauh lebih penting daripada bahasa roh. Nah, saya tidak mengatakan bahwa karunia yang lain itu nggak penting. That's not what I said. Oke? Tetapi yang saya ingin katakan bahwa bahasa roh ini adalah privilege
dan benefit yang disediakan Tuhan bagi setiap orang percaya. Artinya apa? Setiap orang bisa terima? Yes. You are qualified to receive it. This is part of the benefit yang Tuhan berikan. Nih, karunia roh yang lain itu memang ada yang dominan. Benar, ada yang dominan. Misalnya kesembuhan, mengetahui berbagai macam roh. Tetapi saudara, yang lain itu saudara bisa nggak setiap saat gitu kesembuhan setiap hari gitu terjadi? Belum tentu kan? Bahasa roh, you can practice it every day, every time, anytime. Saudara kalau lagi pening, saudara lagi sakit, saudara cuman you don't have to scream ya gitu ya. Kalau di tempat umum gitu ya lagi sakit gitu, hurralala masya. Nah itu mungkin saudara akan dipertanyakan, why are you gitu? Kamu kerasukan apa ini? Gitu ya. Saudara kalau lagi sakit pening, you can pray in the spirit under your breath. Di bawah cuman ngomong hurralala masya. Saudara diam, ngomong di dalam hati. It's okay. 1 Korintus 14 ayat 5 katakan, bahkan ya, Paulus pun dia wish semua orang itu bisa berbahasa roh. Coba lihat, 1 Korintus 14 ayat 5. Next. Aku suka supaya kamu semua berkata-kata dengan bahasa roh. Nah, saudara, dia ini melihat, penting gak bahasa roh ini? Penting. Nah, roh kita adalah bagian yang berkata-kata dengan bahasa roh. Ini adalah bagian yang terpenting. Saat kita berbahasa roh, roh kita berdoa, akal budi kita ngapain? Rest, beristirahat. Betul. 1 Korintus 14 ayat 14 kan? Sebab itu, waktu kamu sering mentok. Mungkin dalam kehidupanmu kamu berasa mentok. Kamu berasa kok ini banyak masalah. Itu banyak masalah. Anytime saudara bisa berbahasa roh. Anytime you have problems. Anytime. Kesempatan ini pakai untuk berbahasa roh. Amin. Ada nggak sih yang abuse bahasa roh? Ada. Salah satunya jemaat di Korintus. Sebab itu Paulus katakan 1 Korintus 14 ayat 18 dan 19. Aku mengucap syukur kepada Allah bahwa aku berkata-kata dengan bahasa roh lebih daripada kamu semua. Even Paulus pun bilang dia itu lebih loh. Dia itu berbahasa roh lebih. It means dia itu benar-benar lama bahasa rohnya. Lebih berbahasa roh dibanding yang lain. Apakah Rasul Paulus ini abuse bahasa roh? Enggak. Karena apa? Dikatakan, tetapi dalam pertemuan jemaat. Dalam pertemuan jemaat, aku lebih suka mengucapkan 5 kata yang dapat dimengerti untuk mengajar orang lain juga daripada beribu-ribu kata dengan bahasa roh. Tetapi bukan berarti Rasul Paulus tidak berbahasa roh. Please don't mistake it. Gitu. Ini dikatakan Paulus karena jemaat di Korintus itu senengannya ngobrol satu sama lainnya itu pakai bahasa roh. Jadi kalau misalnya ngobrol gini ya, saya ngomong sama Pastor Fedi. Huralama karalama sih. Pastor Fedi menjawab dengan huralama kiralama. Oh, haleluya. Kiralama kiralama. Kiralama dijawab lagi gitu. Saudara ngerti nggak apa yang tadi saya bicarakan? Nggak tahu kan? Saya mau ajak Pastor Fedi makan. Ya enggak, no. Please lah gitu. Ini bukan masalahnya ini. Tapi dia lebih senang di pertemuan jemaat. Berbahasa dengan bahasa yang bisa dimengerti orang. Amin. Ini loh masalahnya. Gak banyak kan orang mengerti. Kalau saya khotbah dalam bahasa roh doang. Gak ada yang ngerti lagi. Mau dicoba? No. Tahu nggak? Kenapa kok bahasa orang Korintus ini melihat, maksudnya dikit-dikit berbahasa roh? Karena waktu itu, waktu menerima karunia Roh Kudus, Paulus mereka melihat Petrus perbuatannya itu luar biasa. Ini sign kayak mereka itu lebih rohani dibanding yang lain. Jadi mereka saling menyombongkan diri. Siapa yang bisa bahasa rohnya lebih kencang? Dia yang paling rohani, dia yang paling sakti. Zaman itu, konteks. Please, this is the context. Tetapi Paulus juga katakan dia lebih banyak bahasa roh dalam kehidupan pribadinya lebih daripada semua orang. Why? Sehingga dia ini ngomong 5 kata
dia bisa mengajar orang banyak, beribu-ribu orang banyak. This is the result of praying in tongue. You do it in private, you do much things in public. You want to do that? Saudara mau pakai itu kan? Nah, oke. Bahkan dikatakan 1 Korintus 2 ayat 4, katakan demikian. Baik perkataanku maupun pemberitaanku tidak kusampaikan dengan kata-kata hikmat yang meyakinkan, tetapi dengan keyakinan akan kekuatan roh. And my speech and my preaching were not with persuasive words of human wisdom, but in demonstration of the Spirit and of the power. Artinya apa? Saudara mungkin nggak bisa khotbah. Saudara mungkin nggak bisa sharing. Saudara mungkin malu, saudara mungkin minder. Tapi saudara cuman ngomong sama orang, I love you unconditionally. God is good to you, God loves you. Saudara mungkin dengan 5 kata itu, orang itu bisa selamat. It's not because of you. Bukan karena human wisdom. Enggak semua orang diberikan kasih karunia untuk mengajar. Enggak semua orang diberikan kasih karunia untuk preaching. Even anak saya pun yang ibarat kata awalnya malu-malu pada saat dia ngomong sama temennya. Her friends itu bisa intrigue. Kamu ini apa yang kamu percayai ya? I want to know more about mengenai kepercayaan kamu. Kamu ini kayaknya beda ya. This is a demonstration of spirit, a demonstration of power. Itulah yang membedakan dunia dengan membedakan dunia motivator dengan gereja. The church work with spirit, work with power. Demonstrasi kuasa daripada Tuhan. Di dunia, you can motivate, tapi semuanya kembali ke kamu. If you don't do it, nothing happen. Di sini, bukan berarti you don't do anything. Kamu lakukan yang kamu bisa, tapi ada some things yang harus Tuhan lakukan. Harus dia demonstrasikan dengan spirit dan powernya. Dia Rasul Paulus nggak perlu meyakinkan orang dengan kata-kata indah. Dia perlu mendemonstrasikan dengan bahasa roh. Dengan kekuatan roh. Dengan kata lain, waktu kamu lagi membangun dirimu sendiri dengan kekuatan roh. Membangun dirimu sendiri dengan berbahasa roh. 1 Korintus 14 ayat 4 katakan, siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, ia membangun dirinya sendiri. Oikodomeo, membangun tubuhnya. Tubuh, jiwa, roh, itu dibangun semuanya saudara. Bukan cuman rohnya doang, tubuh dan jiwa kita perlu untuk dibangun. Kita masih bisa sakit kan? Masih bisa lemah kan? Emosi kita apalagi. Kalau saudara lagi marah-marah, sering marah-marah, cobalah sering bahasa roh. Saya jamin, waktu kamu berbahasa roh, pasti kamu gak bisa marah-marah. Coba aja. Lagi marah kenceng gitu. Pray in tongue. Believe me, kamu gak akan bisa marah-marah. Pikiranmu mungkin mau marah. Tapi waktu kamu berbahasa roh, something happen. Itu akan meredakan kemarahan kamu. It's true. Amin. Kembali lagi. 1 Korintus 14 ayat 19 katakan. Tetapi dalam pertemuan jemaat aku lebih suka mengucapkan 5 kata yang dapat dimengerti untuk mengajar orang lain juga. Daripada beribu-ribu kata dengan bahasa roh. Mengajar orang lain juga. Artinya kamu bukan cuma untuk keren-kerenan bahasa roh. Enggak. Bukan untuk cuma dirimu doang. Tapi kamu akan bisa mengajar orang lain. You can teach them about the truth. Tuhan itu berikan karunia untuk Rasul Paulus bisa mengajar. Bukan karena dia itu jago. No. Yang diajarkan itu by the Spirit. Kalau dia ikutin apa yang diajarin itu Taurat saudara-saudara. Dia kan gak mungkin ngikutin Taurat. Karena ada something yang new yang Tuhan mau ajarkan bagi dia. So, it means siapa yang ngajarin dia? It's the Spirit. The Spirit teach him to all truths.
Saudara-saudara kalau lagi mau presentasi, ada saat-saatnya ya lagi presentasi, saudara lagi ketakutan. When you are so afraid, speak in tongue. Saudara waktu berbahasa roh, waktu saudara dalam pertemuan, menghadiri pertemuan penting, speak. Saya kadang-kadang saya gini, dulu saya kalau melakukan presentasi, saya akan siapkan semuanya. Semuanya saya siapin. Waktu saya siapin, itu nggak flow somehow. Belakangan, saya waktu mau presentasi, saya kadang-kadang saya mau lepasin dulu note saya mau lepasin presentasi saya. I speak in tongue. Saya speak in tongue right before the presentation. Do you know what happened? Tuhan tunjukkan bukan bagaimana caramu supaya excellent presentasi, tapi orang ini kenapa, kebutuhannya apa, itu dikasih tahu semuanya. Saudara mau nggak kalau misalnya presentasi, orangnya jadi punya favor kepada saudara? Yes. Saudara kadang-kadang orang punya favor bukan karena presentasimu bagus. Tapi karena roh Tuhan yang meyakinkan dia. God gave you favor sehingga kamu lebih menarik dibanding kompetitormu. Bukan karena kamu. Bukan karena kreatifmu. Tapi karena kreatifnya Holy Spirit. Sampai kamu fail pun presentasi, kamu masih bisa menang itu. That's what happened to me. Saya berulang kali kompetisinya banyak, gede-gede semua gitu ya. Udah ngomong gimana. Saudara, salah satu tim kita itu ya, dia itu nggak bisa ngomong terlalu banyak. He's a Christian, dia nggak bisa ngomong terlalu banyak. Tapi saya bingung, dia ini bisa menghasilkan banyak sekali pemasukan dalam perusahaan. Saya bingung gitu, apa bagusnya ini? Presentasi aja au gitu. Karena saudara tahu kan, kadang kalau presentasi banyak gitu. Orang nggak gitu terlalu mau lah gitu loh. Mau disuruh jualan juga susah gitu. Tapi ya omsetnya ada aja. Saya suka bingung. Saya tahu di dalam rohnya itu ada roh Tuhan yang menarik orang itu sendiri. It's not because of your goodness, bukan. See? Orang lain bisa memandang kamu berbobot. Orang lain mungkin bisa memandang kamu itu, wah gimana banget. Tapi gini, Yohanes 14 ayat 26. Nih ya, coba ya. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu. Dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Kamu bisa minta sama Tuhan untuk mengajarkan hal-hal yang kamu butuhkan. Hal-hal yang kamu gak mengerti. Kamu bisa sambil berbahasa roh. Maka dia akan mengajarmu lagi. One more thing, then I'll close. Satu benefit lagi. Galatia 5 ayat 16. Maksudku ialah hiduplah oleh roh. Maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Siapa di sini yang masih banyak keinginan dagingnya? Tahu keinginan daging? Perbuatan daging itu nanti saudara bisa baca sendiri. Galatia 5 ayat 19 sampai 21. Perbuatan daging telah nyata. Percabulan, kecemaran, hawa nafsu. Whatever your vice. Apapun yang kalian pikirin, yang kalian pikir kelemahan segala macam. Apapun itu. Itu kita nurutin keinginan kita sendiri bukan? Keinginan daging kita bukan? Nah, kebanyakan yang diajarin, kamu jangan nurutin keinginan daging. Ayo dong, jangan turutin kamu punya. Do not fulfill the lust of the flesh. Jangan kamu mengingini, jangan kamu mengingini. Jangan dibalik. Kalau kamu nggak mengingini, artinya kamu hidup dalam roh. Kebalik. Kamu hidup di dalam roh, dipimpin di dalam roh. By what? You speaking in tongue, kamu akan nggak mau lagi menurutin keinginan daging. Keinginan daging itu akan lepas. Jangan dibulak-balik. Orang Kristen suka kebalik-balik. Kamu jangan berbuat ini, jangan berbuat itu, jangan berbuat ini. Maka kamu hidup dalam roh. No. You live, you already walking in the Spirit. Let's keep walking in the Spirit. And you shall not fulfill the lust of the flesh. Amen. Saudara-saudara, ketahui kebenaran ini. Kalau kamu tahu kebenaran ini, dia akan testify dalam kehidupanmu masing-masing. Amin. Mari saudara,
Saya ajak saudara bangkit berdiri bersama-sama. Sebelum kita ambil Holy Com, saya ingin mengajak saudara yang ingin menerima baptisan Roh Kudus. Oke? Saudara mungkin saat ini belum pernah dibaptis dalam Roh Kudus yang ditandai dengan berbahasa roh. Start opening your mouth and start speaking. Apapun yang keluar, nggak matters. Karena apa? Akal budimu nggak turut bekerja. Apa yang bekerja? Rohmu. Apapun yang keluar, is fine. But you need to trust Him, percaya sama Dia, open your mouth. Oke? Kita akan nyanyi satu lagu. Habis itu kita akan bersama-sama yang mau menerima baptisan Roh Kudus, kita akan menerima baptisan Roh Kudus bersama-sama. Let us walk together in the Spirit. Thank you, Lord. Lord, I'm amazed by you. Lord, I'm amazed by you. Lord, I'm amazed by you. How you love me. Lord, I'm amazed by you. Lord, I'm amazed by you. Lord, I'm amazed by you. How you love me. How deep. How deep, how wide, how great is your love for me. Is your love for me. Lord, I'm amazed by you. Lord, I'm amazed by you. Lord, I'm amazed by you. How you love me. Lord, I'm amazed by you. Lord, I'm amazed by you. Lord, I'm amazed by you. How you love me. Dikatakan di Lukas 11 ayat ke-13. Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, Ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Thank you Lord Jesus. Saudara-saudara, saat ini saya berdoa dan saya mengucap syukur. Bapa, aku mengucap syukur untuk pemberian Roh Kudus yang luar biasa. Saat ini Tuhan Yesus, aku berdoa baptislah dengan Roh Kudus. Dengan berbahasa roh. Saat ini di dalam nama Tuhan Yesus, be filled with the Holy Spirit. Right now, be filled with the Holy Spirit. Thank you Lord Jesus. Start speaking, start opening your mouth.
Be filled with the Holy Spirit. Lord, I'm amazed by you. Lord, I'm amazed by you. Lord, I'm amazed by you. How you love me. Lord, I'm amazed by you. Lord, I'm amazed by you. Lord, I'm amazed by you. How you love me. How deep, how wide. Amazed by you. Lord, I'm amazed by you. Lord, I'm amazed by you. How you love me. Lord, I'm amazed by you. Lord, I'm amazed by you. Lord, I'm amazed by you. How you love me. How deep, how wide. How wide. Thank you, Lord. How deep, how great. How great is your love for me. Katakan how wide, how deep. How wide. Thank you, Lord. How deep. How great is your love for me.
you, Lord, I'm amazed by you, how you love me. Lord, I'm amazed by you, Lord, I'm amazed by you, Lord, I'm amazed by you, how you love me. Thank you, Lord. Mari kita mengingat cinta kasih-Nya di atas kayu salib. Kita akan ambil bagian di dalam perjamuan kudus. There's so many good things yang Tuhan siapkan untuk kalian. Banyak benefits yang Dia berikan. He give you many gifts. Salah satunya engkau diberikan ingatan, the memory. Memory ini untuk mengingat, bukan untuk mengingat penyakitmu, mengingat masalahmu, mengingat problemmu. Semua itu saudara akan temuin setiap hari. Tapi saat ini saya mau saudara pakai memorimu untuk mengingat Kristus. Mengingat kebaikannya di atas kayu salib. Mengingat apa yang telah dilakukan untukmu. Yang telah disempurnakan untukmu. Pengorbanannya untukmu. Keajaibannya yang telah dilakukan dalam kehidupanmu. Berkat-berkat yang telah diberikan kepadamu. Pada saat Dia memberikan berkat, Dia tidak pernah menariknya kembali. He never take it away. He will give you more and more of His blessings. Mari saudara, mari kita angkat bersama-sama. Terima kasih Tuhan Yesus untuk tubuh-Mu. Kami mengingat pengorbanan-Mu di atas kayu salib. Untuk segala sakit penyakit kami. Dan oleh bilur-bilur-Mu kami telah mengalami kesembuhan. Kami telah disembuhkan. Every kind of disease is healed in the name of Jesus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita makan bersama-sama. Terima kasih Tuhan Yesus untuk darah-Mu ya Tuhan yang Kau telah curahkan dalam kehidupan kami. Kami mengingat Engkau tergantung di atas kayu salib. Tubuh-Mu dikatakan oleh kitab suci, terkutuklah orang yang tergantung di atas kayu salib. Engkau menanggung segala kutuk kami, kutuk kekurangan, kutuk sakit penyakit, kutuk keturunan, kutuk kegagalan, apapun itu tidak berlaku lagi dalam kehidupanmu. Kau telah menerima darah Kristus ini. Engkau telah disucikan sekali untuk selama-lamanya. He give you all the blessings. He takes away all your sins. From now, your past and your future, you're always walking in the Spirit. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita minum bersama-sama. Terima kasih Tuhan Yesus. Thank you Lord Jesus. Thank you Lord Jesus. Saudara-saudara bisa memberi. Saudara-saudara memberikan persembahan, persepuluhan, lewat transfer, QRIS, pemberian melalui tunai. You give with a joyful heart. Karena Tuhan telah memberikan kepadamu His own body and His blood. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati setiap tangan yang memberi. Setiap hati yang memberi dengan sukacita. Engkau lipat gandakan benih yang telah mereka berikan. Benih yang mereka telah tanam. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Mari saudara, kita akan menerima berkat daripadanya. Sebelumnya kita akan menyanyikan. Ku yakin Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku.
Tuhan memberkatimu dan Tuhan melindungimu. Dia menyinarkan wajahnya kepadamu dan memberikan kepadamu kasih karunia-Nya demi kasih karunia-Nya. Dalam setiap pekerjaanmu, keluargamu, pernikahanmu, hubunganmu, usahamu, apapun itu, engkau diberkati dengan kasih karunia-Nya. Dan Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dengan penuh kasih dan memberikan kepadamu damai sejahtera-Nya yang berlimpah-limpah. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang diberkati katakan, amin. Selamat hari Minggu. Terima kasih untuk saudara sekalian yang telah mengikuti ibadah GBC Jakarta bersama kami. Kami berharap saudara sekalian diberkati dan disegarkan oleh firman Tuhan yang telah disampaikan pada hari ini. Pastikan saudara mensubscribe channel YouTube kami dan ikuti terus update dan informasi GBC Jakarta di akun resmi media sosial kami di bawah ini. Shalom, Tuhan berkati.